Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Ardiansa, NIM 04496744, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai gagasan topik COVID-19 pada kerangka topik halaman 433 sampai dengan 435. Judul gagasan saya yaitu berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan bermasyarakat. Konteksnya membahas dampak COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai kehidupan bermasyarakat. Kerangka 1. Pembukaan. Kedua, salam yang terdiri dari salam kehormatan dan salam pembuka. Yang ketiga, pengertian COVID-19. Yang keempat, penyebab COVID-19 dan penyebaran COVID-19. Yang kelima, dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor kehidupan dalam masyarakat. Yang keenam, cara pencegahan COVID-19 bagi masyarakat. Yang ketujuh, penutup. Dampak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang terhormat, Bapak Nur Hasin, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Yang terhormat, seluruh teman-teman mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan agar kita bisa berdiskusi pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini juga merupakan jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia, yang dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebab dari virus COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus yang diketahui disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkiti dari satu spesies ke spesies lainnya, dan dapat menyebar melalui cairan yang terinfeksi dan ditularkan kepada orang lain melalui batuk atau bersin, atau dikenal dengan droplets. Virus ini juga menyebar di udara melalui tetesan yang tersebar. Selain itu, penyebaran virus COVID-19 juga dapat menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, menyentuh benda atau permukaan yang terinfeksi, disertai menyentuh hidung atau mulut secara bersamaan. Gejala yang terjadi pada orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 adalah bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. COVID-19 memberikan banyak dampak kepada negara-negara, khususnya Indonesia. Beberapa dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Dampaknya kepada masyarakat yaitu adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Yang kedua yaitu dampak terhadap ekonomi. Omset usaha yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi penumpang diakibatkan oleh kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dikurangi jam buka sampai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Yang ketiga, dampak terhadap pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut School from Home (SFH).
Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Yang keempat, dampak terhadap politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia ini pemilu tahun 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan bakal digelar pada tanggal 9 Desember. Cara penanggulangan yang tepat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi COVID-19 ini, yaitu dengan membiasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk dan bersin, memakai masker, memperkuat daya tahan tubuh, serta bila ada gejala demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera hubungi tenaga kesehatan atau kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Demikian uraian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.